Ya udah kalau misalnya tanggap ya udah terserah. Maksud gua di dalam masa-masa seperti ini apalagi dengan naiknya OnlyFans dan lain-lain menurut gua sex work is a work. Menurut gua ya ini cuman kapan ke Indonesia ke expose aja sih dengan hal-hal seperti ini. Kita bisa ngelihat dalam zaman sekarang juga. Udah banyak lah yang mulai obrolan itu udah dulu kan tabu, sekarang obrolannya udah I lepas think lah. ya the Gen Z stuff, Gen Z especially in udah, Indonesia udah lebih open minded. Bikin podcast ini datang ke hadir ke sini dan gua bikin YouTube itu tuh gua buang-buang waktu. Jadi gua membuang waktu gua tuh dengan hidup. Hidup gua yang sebenarnya itu adalah anime dan manga. Oh my god. Jadi ini gua Harakiri. Mangga. Welcome back to Berita Akhir Pekan, di mana kita bakal ngomongin semua berita yang ada terjadi di minggu ini. So J, what's up? How you doing minggu ini? Bagus. Nice day. Nice day hari ini ya. Seneng banget, kayak senyum banget gitu loh Jejo lo hari ini lo. Masih Kayak stres yang... sebenarnya ini cuman senyum-senyum sementara doang. Itu kalau lihat di giginya ya, lo giginya baik-baik ya. Ada tulisan NFT. Salah. Yang atas NFT, yang bawah Avarik Saga. Salah. Yang lo lihat semestinya cuan dan cuan. Di sini udah ada guest hostnya kita, ada lagi yang udah datang yaitu David B. Thank you. Fit, thank you banget Fit udah datang. Thank you banget. Thank you banget. Lu minggu ini lagi ngapain aja? Iya. Terakhir kali kita ketemu sih, itu minggu ini gak sih yang lu syuting? Iya masih minggu ini. Itu Oh, kayaknya berapa hari lalu deh. Syuting apa? Minggu lalu lah. Ini syutingnya, ini episode keluar hari Minggu. Oke, minggu ini. Ininya keluarnya kapan? Berarti belum Berarti belum bisa dikasih tahu ya? Belum bisa di-announce. Damn, what is that? Pokoknya seru sih. Gua tiba-tiba David chat gua. Langsung kayak, "Vin, kesini dikasih. Gua kan di Karawaci tinggal ya. Ini gua sudah datang ke Pasar Baru, Jack. Hah? Emang rumah lu di Pasar Baru? Malam-malam. Kagak, lagi lokasi syuting. Lokasi syutingnya di Pasar Baru. Wah, anjing seru sih. Is that a Setnya. music video? Nah, guys, ini bukan gue ya. Bukan lo, Ini itu bukan bukan gue lo. ya. Jadi ini David siapa? Beat, bukan David Beat. Kita belum boleh sebut ya. Oke. Tapi lu bisa tebak lah ya, oke. Oke. But once again, congrats juga buat si Puce juga baru ngerilis single juga ya dia. Ngerilis single, I'm ugly. But have money. Gua banget. Enggak, kalau Jejo beda. Have money. Udah gitu aja terus. Selesai lagunya ya. Have money, selesai. Gitu sih. Enggak gitu. Kita ada selebgram di Bali, cuy. Selebgram di Bali. Apa inisialnya RR. Oke. Atau panggilannya kuda poni. Lu tau nggak? Lu kenal nggak? Selebgram. Siapa Inisialnya RR. Itu live bugil dan masturbasi di Bali. RR. Richie Rich. Bali, bukan di Oh Amerika. iya. Bali. Siapa tahu dia Bali. liburan ke Bali Yang kan. RR? Tahu. RR. Rainer. Ya, itu kan lawyer lu. Kok lawyer sih? Oh, bukan ya? Enggak, coba RR siapa sih? Gue nggak tahu. Iya kan nggak disebut di sini, di beritanya Can nggak we say disebut. can we see her face? Ini cowok atau cewek? Ini cewek. Ini cewek. Shit, man. Enggak, tapi sampai segitunya sih. Kenapa sampai? Apa live masturbasi di Bali? Iya, menurut lu, bukannya lu bakal lakuin atau enggak, tapi kayak menurut lu, emang sosial media kan emang semua orang bisa share Iya. gitu kan. Ini di Bigo. di Instagram. Instagram. Oh, oke. Wah, itu sih Oh ngaco enggak sih. sih, enggak dikasih tahu sih di mana. Cuman dia pokoknya live streaming. Di sosial media lah ya Iya, pokoknya sosial lah ya. media lah. OnlyFans maybe? Iya. Kalau emang kayak misalkan lo Pornhub ada gitu, ya udah silakan, emang itu tempatnya kan. Tapi kalau menurut gua kalau di tempat media sosial lainnya yang emang tidak diperuntukkan buat itu, buat untuk nunjukin sexual content atau nggak ada guideline yang nggak boleh nunjukin sexual content ya, ya jangan lah, nggak ada hubungannya gitu. Vin mungkin baik lagi BU. Ya, gua nggak bilang ya bisa. Itu pendapat lu kan? Pendapat lu Pendapat kan? gua. Pendapat lu kan? Kalau pendapat lo? Kalau pendapat gue sih sah-sah aja. Ya. Gak ada masalah. Kan tadi sesuai yang lu bilang kan ada guidelines kan. Ya udah kalau misalnya memang ada guidelines dan dia mau melanggar itu silakan ya, paling di take down, selesai titik. Dan kalau sampai ditangkap ya. Ya udah kalau misalnya tangkap ya udah terserah. Maksud gue di dalam masa-masa seperti ini apalagi dengan naiknya OnlyFans dan lain-lain menurut gue sex work is a work. Dari zaman Firaun udah ada penjualan bener seks. sih. Iya. Jadi ya menurut gua ya ini cuman kapan ke Indonesia ke expose aja sih dengan hal-hal seperti ini. Kita bisa ngelihat dalam zaman sekarang juga. Udah banyak lah yang mulai obrolan itu udah dulu kan tabu, sekarang obrolannya udah I lepas think lah. ya the Gen Z stuff, Gen Z especially stuff in udah, Indonesia udah
udah lebih open minded, but in the end banyak banget yang gue ngeliat juga. Tapi ini gue off the record aja, maksudnya Di ini dan on di record situ. dong. Cuman gue maksudnya gue mau ngeliat kayak yang gue bukan temen gue, tapi Iya. temennya temen yang gue pernah kenal kemana itu kayak either mereka jadi ani-ani, Iya. jadi temenin tante-tante, ya, dan Itu beneran ada ya? Ya ada lah. ada Maksudnya itu banget. beneran kayak oh wow. Ya maksudnya gue pernah lihat, dan mungkin emang karena lagi pandemi kayak gini bukan banyak lagi, banyak sekali orang yang terdampak banget, dan salah satunya mungkin influencer yang ketika mereka tidak related lagi, tidak relevan lagi, ya mereka mesti ngejual seks. Bener gak sih Fit? Menurut gua setiap dari kita tuh punya aset yang berbeda-beda ya. Iya. Kita lahir dari keluarga yang berbeda-beda. Maksud gua contoh misalnya kayak gua nih, misalnya gua lahir dari keluarga yang menengah ke bawah. Iya. Aset gua apa? Oh, aset gua ternyata gua punya skill editing, gua punya skill komunikasi dan lain segala macam, ya udah gua bikin YouTube dan lain segala macamnya. Habis itu ada yang punya skill bisnis, dia bikin bisnis, entrepreneur. Ada yang cewek merasa kayak Badan gue adalah asetnya gue. badan gua adalah aset gua, ya udah pergunakanlah itu. Gue punya bokap kaya, pergunakanlah bikin USS gitu kan. Maksudnya kayak hal-hal seperti ini gitu, ya kan? Ernest Prakasa Ya. nongol lagi, dia bersuara, maksudnya nongol lagi tuh kayak lagi viral lagi. Sejak kemarin toko nyokapnya tutup, sekarang dia lagi bersuara buat untuk TikTok. Dia langsung ngomong langsung, nih TikTok, ini banyak banget nih film-film yang diupload ke TikTok. Iya. Kalau film panjang, Potong-potongan 1 film. jam dibikin Tahu. potong-potong, part 1, part 2, part sampai part berapa ratus part. Nah Ernest ngomong, lu gimana, lu katanya mau dukung konten kreator tapi lu malah pembajakan film begini lu biarin. Aduh susah ngomong ya, gue juga kadang-kadang nikmatin sih. Jujur, lu sering nonton juga kan? Enggak. Bener, Enggak, gua juga suka. kayak kalau ada snippet-snippetnya, misalnya kayak contoh misalnya kayak actingnya Leonardo DiCaprio di film apa Di film gitu. apa atau ada, kayak, atau kayak kadang-kadang suka muncul tuh di FYP gue muncul Fresh Prince of Bel-Air. Iya, Iya kan? Bel Air. Bel-Air gitu kan. Ya kan? Kayak Will Smith actingnya disuka mantep banget pas dia lagi marah gitu kan. Iya, Muncul iya. snippetnya yang gak ada masalah, Nggak ada- menurut gue kayak snippet oke, doang kan. oke. Tapi ketika memang dibikin part 1, 2 sampai habis, Literally the whole movie lu bisa tahu di situ. ya, Iya. lu kurangin sama pulsa sama kuota lu, ya kan? Mendingan lu beli DVD, ya kan? Ya kan? Mendingan atau lu pinjem DVD. Gua nggak tahu sih masih ada nggak sih DVD rental kayaknya udah DVD? nggak ada. Enggak, di Mangga 2 sih DVD masih ada ya. Netflix lah. Nah, ya sekarang sih kebanyakan Netflix. Lu ngomong DVD itu, emang lu tahu itu DVD asli atau palsu? Bener, iya, itu fix palsu sih. Kalau Fix harganya palsu sih, goceng ya. itu pasti Ya, palsu. sih, Iya, iya kan? sih, Udah iya, hampir nggak ada iya. DVD. Gue udah nggak pernah nggak lihat pernah. DVD fisik sih. I mean, Komputer aja sekarang udah nggak perlu ada slot DVD iya, aja. it's all about getting Netflix, Disney, Online lah, semuanya online, digital. I think. Tapi gue actually berpikiran sama-sama si Ernest juga. Maksudnya gue waktu nonton itu gue kayak gila. Ini gue nggak usah nonton, Gue nggak usah nonton film, bayar, nggak usah bayar tapi Netflix, dapat gratis. Dapat gratis bisa nonton dari sini. Harusnya menurut dari gue sendiri emang TikTok harusnya ngebatasin konten-konten gini sih. Maksudnya is a cheap way to get followers, get views. Yeah. And itu pertama, kedua ya lu nggak menghargai si kreatornya juga. Apalagi kita yang di bidang kreatif, kalau kita sendiri karya kita di copy begitu aja tanpa ada royalti ke kita, I mean itu sih udah pure, biasanya ya pure jahat aja sih. Iya, iya. Kalau lu? Ya, lu sebenarnya nanya ke gua agak salah sih karena TikTok gua tuh kena ban. Wah. Kenapa TikTok? Gua juga nggak tahu. Maksudnya ya Emang Hey TikTok, anjir lu ya, film-film jalan, David lu ban, lu gila. akun gua lagi kayak, jadi kalau gua posting viewsnya tuh 0. oke. Jadi kayak sampai berapa hari dulu baru gue bisa posting lagi. Kenapa gue tahu? Karena gue udah sering banget kena ban kayak gini. Gue juga nggak ngerti ini apa. Coba. Lu ngepost apa? Lu ngepost apa? Coba. Enggak, gue nggak masturbasi di Bali, enggak. Cuman ya, gue ya nggak tahu ya. Gue cuman bikin konten. Maksudnya ya kan konten gue kan seperti itu ya. Apa tuh? Seperti itu bisa dijelasin nggak? Jadi kemarin ini kan ada, lu pernah muncul nggak sih FYP lu kayak ada biksu lagi doa? Atau lu lagi dong, enggak. Jadi gue nggak tahu FYP gue kenapa gitu. Iya. Jadi gue kayak buka FYP kayak ada biksu lagi doain kita gitu. Nah, habis itu kan lu tahu netizen Indonesia kan bangsat ya. Iya. Ya kan. Mereka komennya kayak halo botak. Iya. Netizen itu terkenal sih di seluruh dunia tuh anjing tuh emang. Habis itu netizen kayak apa lagi doain. Ini Iya. viewers tuh lagi didoain sama dia.
bisa Saulin nggak om gitu loh. Habis itu gue bikin konten ngeriak ke itu. Gue bikin ngeriak konten komentar-komentarnya. Iya, gue di situ gue ketawa. Maksudnya gue ketawa, tapi maksudnya adalah gue ngetawain kebodohan orang-orang ini, bukan ngetawain biksunya. Iya. Kan? Nah, sama TikTok dianggap, ini lu malah membantu untuk ngetawain. Lu malah ngetawain si biksunya. Iya, ini lu lagi bullying biksu, kena ban. Habis itu kemarin ini kan gue keluarin musik video yang apa? Yang musik video yang mana? Yang Oh It Hurts. Oh iya. Ya kan? Yang Gue promo di TikTok, kena ban. Habis itu. Oh itu ini yang lu sama Bong sama Ananta Vini ya kan? Kena ban. Itu kena ban juga? Kena ban juga. Itu kan ngomongin tentang masturbasi. Iya. Enggak, bahkan gue nggak ngomongin tentang masturbasi, itu ngomongin tentang pertama kali. Iya pertama kali gitu. Yang lu kayak diranjang, itu orang berubah bajunya. Iya. Gue santai sih, maksudnya ya dengan begini gue tahu kalau misalnya tampaknya pentil gue memang lebih hot daripada cewek-cewek itu semua. Maybe. Ya kan? Maybe. Ya gue ngeliat pentil lu sih juga. Ya kan? Ya gue ngeliat tuh ya gitu. Agak ngaceng dikit kan, nggak apa-apa lah. Ketahuan dong. Lu udah ngasih Coldplay colek Jokowi? Oh iya, gue gak ngerti tuh kenapa. Itu gue kaget loh. @Jokowi, will you join at Ban Ki-moon Center and a coalition of Indonesian climate advocates at Global Citizen Live to make a commitment to the planet where you lead, others will follow. Sampai sekarang setahu gue official kayak dari Jokowi belum ada balasan. Ya karena Belum ada balasan sekali. Oh ya? Tapi intinya adalah Coldplay itu ngajak Jokowi, nge-tag Jokowi buat untuk ngajak, yuk lu mau nggak kayak apa nge-lead nih bareng-bareng buat untuk gerakin climate change. Karena Indonesia tuh gede, followingnya apa segala macem. Kalau misalnya berdampak Jakarta bentar lagi juga udah mau tenggelam lah apa segala macem. Kalimantan kan pohon-pohonnya juga yang salah satu yang paling banyak di seluruh dunia kan. Ya. ya kalau menurut gue sih rada nggak masuk akal ya, karena maksudnya Indonesia sendiri aja belum benar untuk menjadi a green economy country gitu loh. Kalau lu mau ngelihat, lu lihat Belanda yang udah semuanya udah wind teknologi gitu. Maksudnya di China aja juga mereka udah ninggalin batu bara, mereka sekarang mobilnya mobil listrik semua. Indonesia apa yang pakai listrik? Maksudnya belum ada ekosistemnya sama sekali. Ada Mungkin rice cooker Kok rice cooker, Vin? kan pakai listrik. pakai listrik. Ya pakai listrik sih, Vin, bener. Cuman the reason, Vin, itu masih belum nyambung. Mungkin kalau Pak Jokowi Disuruh Coldplay, penyanyi, salah negara tempatnya. salah negara. Kalau dari lu, Vin? Ini kan negara engagement ya, dan netizen Indonesia kan powerful, pam gitu ya. Pam. Jadi di tag gini ya Bereaksi. semua orang langsung bereaksi. Coba kalau misalnya yang nge-tag kayak gini, misalnya cobalah gua, ya kan gua nge-tag @Jokowi, ya paling semuanya nggak ada yang peduli anjing. Menurut gue emang dari awal tuh emang taktiknya tuh Coldplay buat untuk dapetin masyarakat ya ini gitu, balik lagi engagementnya dan apa namanya masyarakat Indonesia jadinya kayak ngeliatin tentang isu global warming ini dengan cuma nge-tweet doang. Gak bisa, Vin. Menurut Maksudnya gua. kita bisa mencoba, cuman secara menurut dari gue sendiri, Indonesia negaranya tuh belum ada. belum siap. Ekosistem apa yang bisa dikasih ke Indonesia untuk sekarang? Maksudnya kita aja masih pakai batu bara semua, pabrik-pabrik. Sampah aja kita masih pakai truk orang ambil. Kemarin gue nggak jelas. di Mandiri Private, gue satu orang lagi cerita, kita punya recycle sampah aja yang di Indonesia. Coba gue tanya, ada 100% nih sampah di Indonesia. Yang di recycle baru berapa persen? Coba kasih tau gue. Asumsi gue paling 10-20% lah. Asumsi gua yang di recycle ya, yang di recycle 100% lah. Hah, 100%. Jadi sampah lagi tapi nggak jadi sesuatu yang berguna. Lu emang kampret. Sampah di Indonesia itu waste managementnya yang baru masih di recycle itu cuma 7%. 7%. Mungkin ya gue ngelihat ketika dia nge-tag Pak Jokowi, berharap Pak Jokowi juga bisa melek bahwa Indonesia butuh untuk melakukan penyegaran gitu loh. Indonesia tuh nggak bisa kayak gini terus. Indonesia nggak bisa menjadi negara ketiga terus yang istilahnya cuman ya bikin sesuatu. When you create something, mau dalam scale besar, apalagi industri, lu pasti membuang sesuatu. Nah, tapi kebanyakan kita, ya nggak usah nunjuk orang lain, kita sendiri buang sampah masih sembarangan kan. Kita sendiri tuh maksudnya waste management skill kita tuh masih jelek banget. Oke, kita lanjut lagi ke berita terakhir. Squid Game. Lu nonton gak, Fit? Lu nonton gak itu? Gue baru nonton kayak 2 episode. Lu baru nonton 2 episode? Gue belum nonton sama sekali, Fit. Bro, itu nomor 1 di Netflix Indonesia itu nomor 1. Kenapa gue pegangin ya? Kenapa lu pegangin? Gue gak mau spoiler anjing. Kan gue cuma bilang itu nomor 1 di Netflix. Cuman jadi
opanya. Jadi di Squid Game itu opanya itu adalah si Anjing kan lo. Itu sebenarnya gue udah lu mau tau gak sih, lu gak usah ngomong juga, itu gue udah ngeliat di TikTok. Kampret. lu udah ke-spoil di TikTok. Iya, gue udah di TikTok. Ini gak terdeteksi, gue yang kayak Oke. David juga masih belum tahu anjing. Enggak, tapi udah nonton 2 episode. Gue udah nonton 2 episode. Cuman ya dari premis awalnya, dari sebelum gue nonton pun gue udah kira-kira tahu lah cerita seperti apa. Iya. Karena dari 10 tahun yang lalu kan gue udah baca komik Kami sama New Hitori kan. Aduh, mampus lu, apa nih? Itu Wibu? komik apa ya? Judul bahasa Inggrisnya As the God Will. Oke. As the God's Will. Itu film kah, series kah? Itu dari manga. Habis itu Berarti Jepang dong, bukan Korea. Kalau Squid Game kan Korea. Emang nggak apa-apa lah, orang Korea sering ngambil dari Jepang punya manga juga. Oke. tapi entah kenapa kan orang-orang pada bilang ini plagiat kan. Menurut gue Mirip-mirip 11. Ya mirip banget, game pertamanya mirip. Ya menurut gue Sama persis bukan? nggak bisa dibilang kalau game pertama mirip, nggak bisa kayak gitu juga. Contoh nih misalnya nih, gue misalnya bikin film nih, misalnya tiba-tiba ada investor gitu kan pengen bikin suruh gue bikin film, habis itu gue bikin film survival. Game pertama Tak Patung, tahu Tak Patung nggak? Yang kita harus, yang itu Iya, kan yang kita harus, ada orang, Apa ada emang tutup itu mata. ngopi gitu? Iya, emang itu ngopi enggak kata. Itu Tak Patung itu udah ada dari zaman kita lahir, Iya. kita main dari kecil sampai gede kan. Ya kita ngopi siapa kok kayak gitu? Apa Indonesia ngopi negara lain? Enggak kan? Menurut gua Iya, enggak ada enggak masalah sih, serupa tapi tak sama kan. Enggak ada masalah. Tapi menurut lu Squid Game 2 episode gimana? Sejujurnya sejauh ini masih sangat generik. Gua sejujurnya pengen kasih beberapa episode lagi baru gua Oke. tahu. Baru lu review. Iya, baru gua bisa kasih apa ya? Baru gua bisa tahu ini Iya. tuh menurut Bagus gua atau bagus atau enggak. Karena gini, gua bukannya sok banget, tapi gua udah baca tak terhitung series yang temanya survival game. Oh Ya kan? iya, Baca ya. Baca manganya. Sebelum itu gue juga ngerasa ini mirip sama manga Jepang yang anak-anak sekolah yang saling bunuh-bunuhan, apa namanya? Anak sekolah saling berbunuh, ya itu Kami sama New Hitori Ya bukan? itu yang sama. Kalau bahasa Inggris ya? As the God's Will. As the Gods Bukan. Jadi kayak lu ada kayak ditaruh di tempat, anak-anak sekolah semuanya saling bunuh-bunuhan, pokoknya cuman yang menang cuma satu orang doang. Tapi ada beberapa yang premisnya sama sih seperti itu. Maksudnya ya survival game. survival game dan yang temanya sekolah itu banyak, gak cuman As the God's Will doang nih. Gue Ada udah apa baca lagi nih? banyak banget. Nah, tapi masing-masing dari mereka biasa ada elemen yang berbeda kan. Nah, ini gue lagi nunggu elemen yang berbeda dari Squid Iya. Game ini apa. Kan gue pengen lihat apakah karakternya kah? Kan karakternya kan belum ke flash out kan. Iya. Gue baru nonton 2 episode, belum ke flash out Episode 2 dengan belum baik. kasih tahu, belum Iya kan? dikasih tahu arc semua karakternya juga belum. Nah, karena cerita itu bisa bertahan sendiri. Iya. Kalau misalnya nih, anggaplah ceritanya sampah, ceritanya biasa banget. Iya. Tapi kalau misalnya karakternya menarik, cerita itu bisa berdiri sendiri. Tapi yang paling penting kan dalam cerita itu bukan trailer. Yang penting kan isinya, Iya, ya kan? iya. Sama seperti kehidupan kita, ya kan? Fit, kenapa? Iya. Yang hidup paling kita. penting itu tuh Paling- bukannya kita apa? itu cara kita berpakaian, tapi yang penting itu dalam hati kita, ya kan? Dalam hati kita ketika kita buka nih, Squid Game. Ya kan? Kenapa jadi skip? Jadi kita selanjutnya kita mau bicara tentang David. Lu ini gue kenal lu kurang lebih 3-4 tahunan juga ya, maksudnya Lumayan lah. tapi walaupun kita jarang-jarang ketemu, maksudnya gue juga ngikutin lu udah quite long, dari lu yang awalnya prankster Ya. dan lu sekarang udah bener-bener jadi Mobile Legend player, wibu. How the transition tuh Salah. kayak gimana sih? Maksudnya lu boleh ceritain gak sih tentang lu sendiri? Sebenarnya nggak transition sih, karena kalau misalnya lu buka channel YouTube gua nih, habis itu lu sort ke oldest ya, Iya. itu video pertama gua adalah speed drawing. Oke. Gua ilustrator, Gambar, ya, gua ilustrator, gua gambar, gua aslinya itu kan. Nah, dan gua memang wibu dari lahir. Ya. Memang lu emang suka anime, suka Jepang. Gue juga culture suka Jepang. anime and manga loh. Oh ya? Iya, lu tapi nggak tahu kan, Gue juga nggak tahu, Je. bro. Emang lu juga suka manga? Gue waktu di Amerika itu kerjaan gue untuk ngebunuh waktu gue tuh adalah baca manga. Manga gue yang baca tuh yang aneh-aneh Apa? doujin banget lagi malahan. Oh, ya? Itu kan gue udah bisa. Jejo wibu. Wow, fuck. No, tapi nice. gue Gua nggak baca pernah manga. And manga-manga yang gue baca tuh kebanyakan ya yang bunuh-bunuhan, sadis-sadis. Oh, iya. And ceritanya itu yang kan maksudnya kalau orang Iya. lu wibu tuh emang lu baca apa? Bacanya Naruto anjing gue. Naruto the best anime of all time. But dulu itu beda sama sekarang. Dulu itu waktu zaman lu kalau ngeliat foto gue di tahun 2007, rambut gue sama kayak rambut lu sekarang. Ya. Atau mau ngeliat Maksud lu? Di mana? Facebook aja harus ya. Facebook Jeffrey. Gue Gue nggak pernah. sampai cosplay anjing. No. Lu
lihat ya, tahu deh anjing. Keren. Gue cosplay anjir, Keren. gue cosplaynya itu jadi Nier. Oh, Nier apa? Nier tuh karakter di mana? Gua enggak tahu, gua Jadi bukan wibu. ini Gua Death nggak tahu Note. namanya. Bukan, sorry, bukan Nier yang L. Lu ke Instagram Jejo. Ke Instagram Jejo. Apa deh? Lu lihat post pertama gua. Wis, gila ya. Ya gak jauh-jauh banget lah. What the Ini fuck? kasih lihat si Beat ya. Gue gak pernah jangan. Gimana? Ini gue lagi nyari. Post pertama gua. Sampai itu baik banget tuh, itu musiknya scroll ke bawah jauh banget. Enggak lah. Not bad lah. Gue ada 800 post. Oh, kan 800 bagi 3. Fit. 800 bagi 3 itu tuh Tiga, ya. 300, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Happily ya, gue senang banget ketika lu jadian sama Puca. Oh ya? Lu berdua tuh kayak meant to be together gitu loh. Dua-duanya suka Match made Jepang. in heaven. Yes, kayak lu berdua kayak apa ya? Gimana sih ceritain dong lu gimana bisa jadian dan bisa match banget? Gimana ya? Gue soalnya waktu jadian tuh gue kaget banget. Anjrit, jadiannya sama Puca gitu kan. Kayak how? Sebenarnya random juga sih karena circle kita beda kan. Yes. Circle kita beda. Oke. Cuman ya sebenarnya yang bikin kita ngobrol itu adalah ya Apakah wibu hal-hal Yang menyatukan kalian? anime itu yang menyatukan kalian pertama-tama awal-awal? enggak juga. Oh, enggak, Itu bahkan. salah satu aja. Salah satu kan kita berdua emang sama-sama wibu ya. Maksudnya dalam artian interaksi pertama kita itu awal-awal memang gara-gara Final Fantasy. Maksudnya Oh, gara-gara lu Final Fantasy juga? Iya, gue main Final Fantasy dari gue lahir kayaknya. Shit, Ya. we're same. Ya, Tapi gue berhenti di 10. Oh, lu berhenti di 10 ya? Nah, jadi gue itu Puca lagi di Jepang kalau nggak salah, habis itu gue reply instastory dia lagi di Square Enix Cafe. Yang ternyata lumayan biasa banget, tapi gue reply kayak, wah. Nah, gue reply, habis itu dia bales kan. Nah, itu interaksi awal kita itu, habis itu kedua, interaksi, kan Puca kan sempat photoshoot. Yang kan sempat photoshoot dia pakai baju apa gitu. Pakai baju Vetemong kalau nggak salah. Oke. Jadi dia bajunya kayak tenda gitu kan. Oke. Kayak tenda warna merah gitu. Habis itu gue reply, lu kayak tenda. Jadi Puca itu langsung gue bilang, lu kayak tenda. Habis itu gue kirimin foto tenda merah. Jadi padahal gue sama dia belum kenal banget. Gitu. Jawabannya dia apa? Kalau nggak salah dia cuma ketawa atau kayak iya lagi hahaha. Atau cuma kayak bangsat lu. Nah gitu doang kan. Nah habis itu kedua. Habis itu ketiga gara-gara gibah. Jadi pertama gara-gara wibu. Kedua gara-gara gua ngata-ngatain dia. Ketiga gara-gara gibah. Udah tiga hal ini menyatukan kita. Tapi momen yang bikin lu jadinya kayak She's the one nih. Iya, gua mau Lu deketin, maksudnya jadian lumayan lama, men. gue mau pacarin dia. Gue juga nggak tahu kenapa bisa selama ini. Tapi apa momennya ada nggak momen satu momen yang kayak bikin kayak ya gue suka Iya sama nih, dia. she's the Gue one. interested sama dia nih. Mau deh gue pacaran sama dia. Menurut dari gue ya, Yeah. maksudnya Puca kalau dari orang luar lah, ngelihat dia itu benar-benar powerful banget impactnya, dan itu kayaknya juga ya kalau dari lagu-lagu dia kayaknya kan yang kayak woman empowering banget Yeah. lah, kayak gue Yeah. ambil cowok, gue bisa sendiri gitu. Yeah. Jadi dan end up sama lu itu kayak anjrit si Puca akhirnya bisa jatuh cinta juga gitu loh, gue dari luar. Lo bener gak sih? Gue sebagai teman mereka berdua kayak ini dengernya kayak Enggak, tapi bener gak sih? Gue kalau ngeliat Puca tuh kalau dari luar tuh intimidating banget, Jack. Oh iya? Ya kalau lagi nge-rap apalagi kan. Kayak dengan outfitnya, dengan pakaian dia tuh Gua kalau pertama kemana-mana tuh ya. kali ngeliat dia itu USS Live. Iya. Dengan Acara-acara ikonik rambut pendeknya kacamata hitam. Waktu itu she's not in this level yet. Aha. Tapi gue tahu dia bisa jadi orang gede. Waktu itu Yeah. waktu dia nge-rap aja. Waktu itu banyak kayak kita ada Ariel Nayaka, kita Yeah, ada Laze, Laze, ada banyak Yeah. lah. Tapi Puca yang paling rame banget, yang benar-benar crowd, dia bisa ngidupin crowd tuh dia. Yang lain tuh selain Ariel Nayaka kayaknya crowdnya tuh kayak Oh. ini 2018. Ya crowd Indo aja. Iya. Ya, ya, Cuma belum- tapi belum however darah daging. waktu di situ waktu Puca nge-rap semua langsung kayak ikut-ikutan kayak jadi gue bilang iya. wah nih orang bisa nih jadi someone. Dan dia jadi someone untuk gua. Yes. Nggak, sebenarnya gue nggak nyangka efek gue ngomong gitu kalian bakal wow. Ya. Gue sebenarnya biasa aja. Gue mau bercanda dong. Tapi sebenarnya. Lu gak pernah tadi nongol selama gua kenal sama lu gak pernah tuh nongol kata-kata manis-manis kayak gitu aja. Emang nggak pernah tadi barusan gue maksudnya bercanda tapi kalian malah wow. Gitu. Anjing kayak gue salah ngomong anjing. Tapi gue sama Puca emang maksudnya nggak pernah emang. Lu nggak pernah pernah romantisan kalau lagi berduaan? Kalau gitu? lagi berdua iya, tapi Ya nggak tahu. Shit, ya nggak tahu kita cuma nih kayak ya kita jalan-jalanin aja lah. Maksudnya kayak kita nggak tahu
kita kan sering ngobrol habis itu jalan-jalan habis itu kita pacaran apa ya boleh lah. Oh langsung gitu nggak ada yang kayak lu mau nggak jadi pacar gue gitu? Nggak ada anjing. Sumpah nggak ada. Jadi lu jalan-jalan. Bro, gue udah expect itu, Vin. Nggak ada nembak-nembakan, tidak ada sejarah. Gua bawa dia ke restoran Bottega, habis itu gua menyiapkan bunga mawar, habis itu ada lilin-lilin setapak, habis itu ada orang main gitar, dan entah kenapa ada bentuk love gitu kan di ranjang gitu, nggak ada itu ya sejarah-sejarah seperti itu ya, tidak ada, oke? Tidak ada nembak-tembakan seperti itu ya. Jadi adanya you down to be my girlfriend, ya udah. Ya udah langsung Ya. udah. Langsung benar-benar kayak Langsung aja. lu suka Final Fantasy, oh iya, nice. Lu suka Jepangan, nice. Ya udah. Ya udah dia. Oh, by the way, Vin, udah ketemu fotonya gue. Nih, lu jangan kaget deh. Apa nih? Sewibu apa gue, seotaku apa? Gue langsung bayangin sih pas gue liat foto ini gue langsung ngebayangin banget. Oh dia ini kalau cosplay bisa sih bener. Kalau dia cosplay beneran bisa sih. Oh. Nah, Udah kelihatan loh. Itu boleh. Ini gue kebayang banget kayak dia lagi duduk di atas kursi terus habis itu posenya begini dengan cosplaynya. bro, dulu gue ditindik ininya anjing. Bibir gue tindik. Di sini. Iya, ada tindikan itu kalungin ke kuping anjing gue. No. Geli banget gue. No way. Gue berat badan gue 59 ya, gue kasih tau aja ya. Yang membedakan wibu lama sama yang ya gue nggak mau gatekeeping juga sih. Iya, Maksudnya iya. sekarang ada banyak wibu bermunculan, gue seneng sih. Wibu Kayak, baru gua iya ngerasa yang kayak baru suka interested. gue yang kayak Akhirnya diterima. bukan akhirnya diterima, akhirnya kalian mengerti ya. Oh. Akhirnya kalian ngerti apa Oke. yang kita tonton selama ini. Iya. Ya kan? Gue jatuhnya kayak kayak mungkin Jejo kan bilang ya gue di US gue buang waktu gue sambil nonton anime segala macam. Nah, gue kebalikannya, anime, manga itu adalah jalan hidup gue. Gue membuang. Jadi gue sekarang ini bikin podcast ini datang ke hadir ke sini dan gue hidup bikin YouTube itu tuh gue buang-buang waktu. Jadi gue membuang waktu gue tuh dengan hidup. Hidup gue yang sebenarnya itu adalah anime dan manga. Oh my god. Jadi ini gue Harakiri. Mangga. Wow, Fit. ini gue lagi buang waktu sekarang. Gitu sebenarnya. Karena hidupnya harusnya mau lagi membaca manga. Oke, last one. Ini last one sebelum kita ngadain podcast. Lu tau gak 2021 tuh setelah kita lewatin 2020 tahun yang parah, tahun yang hilang dari jejak kita semua. 2021 tuh tinggal 99 hari lagi. Pendapat lo apa? COVID ini buat gue mungkin blessing in disguise ya. Yes, gue juga setuju. Karena selain ini tuh menyadarkan gue akan banyak hal, membuat gue nge-relive mimpi gue lagi. Jadi dari awal pandemi itu gue banyak masalah lah, banyak masalah dalam hidup gue. Tapi membuat gue tuh sadar apa yang pengen gue bikin di masa depan, apa goal hidup gue. Dan akhirnya gue mulai melakukan banyak hal yang gue tidak pernah lakukan sebelumnya. Atau banyak hal yang gue udah lakukan sebelumnya, tapi gue tinggalkan. Oke. Ya kan? Oke. Jadi prankster. Habis itu gue pengen bermimpi, gue pengen jadi Dan Bezarian gitu kan. Hidup gue cuma gitu-gitu aja gitu kan, nggak ngapa. Maksudnya dia jelas ngapa-ngapain ya. Nah bedanya gue pengen jadi dia tapi nggak ngapa-ngapain, itu kan goblok. Ya kan? Nggak bisa kayak gitu kan. Nah, jadinya ketika pandemi ini gue merelive mimpi gue lagi. Akhirnya gue mulai. Balik prank? Oh enggak. Enggak. Gue mulai mencoba hal baru, live streaming. Ya kan, habis itu gue masuk ke gaming. Habis itu gue mulai iseng-iseng musik. Oh iya. Ya kan? Aku bodoh, ku hancur. Itu saya bercanda. Itu kan dari game. Itu kan dari game Yakuza. juga. Dari game Yakuza. Habis itu gue bikin komik. Ya kan? Iya, di webtoon ya? Gue bikin komik di webtoon. Komik di webtoon. Nah, Mau bikin NFT nggak? Mata Kalau mau melirik. ayo nih. Mata melirik. Mata melirik. Mata melirik. Mata Nanti kita katakan. Abis ini silakan ngobrol. Enggak, tapi gue setuju banget sih, maksudnya di 2021. di 2021 tepatnya. 2020 tuh kita masih kayak nganggap COVID tuh kayak nggak serius banget. Iya. Karena kayak Jujur udahlah ya. nggak bakal mati loh kita gitu. Aja. Tapi waktu Delta happen it's like dia mati langsung udah mulai. Story Instagram story sih Turut semuanya berduka kayak cita, turut berduka cita, minta golongan darah apa. Ya, cuman gue nyadar bahwa ya itu sih dulu gue kayak tergantung banget sama teman-teman gue sih. Gue orang yang sangat ekstrovert dan gue sangat kayak kalau temen gue ngomong apa gue mesti ngikutin gitu. Tapi in 2021 bener-bener gue udah kayak punya my
apa ya, gue nggak tergantung sama teman-teman gue sih. Gue ngelakuin apa yang gue suka dan kalau teman-teman gue pengen ikut gue ya ayo, tapi gue nggak bakal maksa mereka untuk ikut. Jadi kalau lu mau ketinggalan ya silakan. Kalau Ya mau udah. ikut gue ini ada tujuannya ya ikut gue gitu. Gue orangnya terbuka. Tapi kalau lu mau ketinggalan it's okay. Maybe fase gue udah terlalu jauh untuk di kalian. Gitu. Iya. Dan ya kayak sekarang ya circle gue juga udah berubah-berubah juga. Makin kecil nggak? Gila men. Makin gede gak sih kalau lu? Makin kecil? Gue makin kecil, maksudnya gue udah ngebedain temen bisnis, temen kerja. Kayak lu lihat kayak kemarin sama Nick, itu sekarang temen proyek gue. Dan lucunya kita actually dia juga masuk di beberapa company gue juga. Jadi ya temen main gue temen kerja gue so far. Dan kalau lu yang dulunya temen gue yang istilahnya cuman hahaha hihi mabok nongkrong. Ya udah lewat Kalau lah udah fasenya. kalau nggak ada tujuannya, I mean I miss that moment gitu. Cuman menurut gue udah kayak I think value gue udah nggak di situ lagi. Gue value-nya emang bener-bener mau ngebuktiin bahwa gue bisa jadi someone gitu. Including making this own NFT gitu. Lu merasa diri lu udah jadi someone belum sekarang? Belum. Gue kalau gue ketika gue udah berpikir gue ngerasa gue nggak perlu kerja sekeras ini loh. Gue kerja sekeras ini karena gue mau buktiin bahwa gue someone. Tapi maksudnya ya nggak bisa dipungkiri ya. Kita bertiga duduk di sini dengan mic bagus dan dengan headphone yang bagus bisa minum kopi. Ini adalah privilege, ya kan? Iya. Ya kan dalam 2 tahun ini lo mesti sadari banyak orang yang jatuh. Banyak yang jatuh, banyak yang mulai dari nol lagi. Iya, baik sekali. Jadi gue ngerasa ini adalah sebuah privilege. Maksudnya gue ngerasa kayak makanya tadi gue tanyakan lu udah merasa jadi someone belum? Kan jatuhnya adalah kayak lu merasa lu belum jadi someone, tapi banyak loh orang di bawah situ yang pengen jadi kayak lu sebenarnya. Bener gue tahu banget, tapi maksudnya itu gue ngerasa ketika gue orang muji-muji gue atau kayak gimana kayak wah man lu bikin NFT, USS bisa punya segedung gitu kayak gitu or whatever. Gue ngerasa gue masih lapar. This is not enough man. Gue mau kepengen bener-bener dimana kalau mau orang anggapnya kalau mau sukses tuh kayak si Jejo tuh. Kalau sekarang, gue baru berapa tahun, 4 tahun, belum sustain gitu. Kalau ngeliat ke bapak gue atau ke kakek gue gitu, mereka bikin bisnis udah 30-40 tahun masih ada. That's the real success gitu. Gue masih belum ada apa-apanya. Itu yang gue kepengen. Maksudnya kalau lu mau sukses, lu akan ditas ketika lu udah di atas. Lu masih lapar atau lu ya udah kenyang. Dan gue sampai sekarang gue masih lapar. Kalau gue udah ngerasa sukses, ngapain gue podcast kayak gini? Anjing. Gue masih kepengen kerja bro gitu. Gue masih kepengen evolve di perusahaan ini. Gitu sih. Apa? Iya sih itu yang gue selalu. Kenapa jadi sabar, jangan membenci. Enggak, gue gak membenci. Itu respon gue terhadap semua omongan Jejo barusan. Kalau buat gue tahun 2021 mungkin lebih ke arah kalau lu dibandingin jadi gue lebih kayak ke hubungan gue tuh yang gue udah ada sekarang. Gue harus seriusin lagi, gue harus dalemin, gue harus jaga. Kalau gue lebih kayak gitu, gue lebih ke personal. Personal gue lah, gue lebih Tuhan. happy dengan Tuhan, dengan teman-teman gue, keluarga, semuanya segala macam. Achievement orang beda-beda ya. Beda-beda, achievement orang beda-beda, makanya itu dia. Tapi yang nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga, dan semuanya ya to each to your own gitu loh. As long as you happy inside. Dan Yeah. happy itu kan bukan dari keuangan dan segala macam sih. Ya, sama ini kalau ini gue mau shout out banget sebenarnya ke orang-orang yang pas pandemi harus take care keluarganya itu. Itu benar. Itu respect sih. Itu menurut gua itu sukses yang sesungguhnya. Kan sukses itu relatif ya. Betul. Menurut gua kalau misalnya lu bisa provide buat family lu selama pandemi, menurut gua itu udah sukses sih. Shout out to the people, semua orang yang emang lagi nggak survive lah buat untuk keluarganya lah, buat untuk keluarganya. Sama orang yang pindah agama buat menikahi ceweknya itu juga sukses. Astaga, ya. Sama orang yang nggak tiba-tiba jadi wibu karena wibu itu meledak ya itu sukses. Enggak, juga. tapi lu tadi waktu gue bilang gue dulu wibu, lu pasti kayak anjing si Jejo. Enggak, jujur ada enggak? Ya enggak lah. Karena zaman dulu semua orang nonton Doraemon. Menurut gua kita semua wibu. Cuman tingkatannya kan yang berbeda kan. Bro, lu kalau ngelihat tingkatan gua waktu lihat foto itu lu tingkatannya nanti kita cari nanti kita ini tunjukin. Bro, itu tingkatannya tadi beginner banget menurut gua. Anjay. What?
David emang dalam sih. Emang dia wibunya wibu mentok. Ketika Kalau lu ada udah level. cosplay gitu. Nah, lu tuh dulu rambut lu gitu kan, lu rambut gue sekarang masih tetap sama. Ya kan? Lu masih tetap sama, ya kan? Wow. Ya kan, gue tetap sama, tetap wibu, gue tidak pernah berhenti baca komik dari gue lahir. Ya kan? Oke. Dan gue bikin komik. Oke. Ya kan? Iya, oke. Gue Wibu tulis udah lagu mentok, bro. tentang wibu. That's the real wibu, That's brother. the real wibu. That's the real wibu, oke. Yes. Iya, gue nyerah. Tolong lu jangan bikin malu wibu dengan foto-foto sampah seperti itu. Ya? Bentar. Kalau si David udah ngomong gitu, gue mesti dapat. Bagus kalau lu paham. Minta maaf. Anjing David Yakuza wibu. Sumimasen. David Yakuza apa bos mafia wibu Indonesia. Bagus kalau paham orang kaya. Si anjing. Ada gak sih yang lu mau rekomendasiin di minggu ini Apapun. Dari lu mau beli kayak yang lu rekomendasi tontonan, yang lu beli baju, beli brand, makanan, apapun terserah yang lu mau rekomendasiin di minggu ini. Oh, ada satu channel YouTube yang bagus banget menurut gua, Iya. namanya David Beat. Oke. Shit. Oke. Itu Iya. tuh yang gue selalu nontonin terus tuh tiap malam. Yang cuman yang bikin sekarang bikin kontennya Mobile Legends cuma 5 menit tapi seru banget itu kan? Iya, Anjay. Anda tahu ya. Gue Nah, pengen ikutan main Mobile Legends tuh gara-gara iya. dia. Lu mesti lihat bio gua di Instagram sekarang. Oh, Ya kan? Dan lu bacain itu apa? Lu kasih tahu ke orang-orang. Ya. David Beat. Banyak gamer-gamer yang meledak di Indonesia. Banyak pro gamer yang meledak main game Mobile Legends lah apa segala macam, tapi mereka berbeda. Ya kan? Dengan gua. Lu bacain bio gua. David Beat. I'm not a gamer. I am the game. keras anjing David tai garis keras anjing. Gua nggak main game untuk main game. Oke. Karena gua adalah game itu sendiri. Oke. Say no to drugs. Oke. Say yes to game. Anime. True. J, yang lu mau rekomendasiin apa? Squid Game. Kalau Oke. gue belum nonton, tapi actually kalau kalian belum nonton, Ya. jangan pakai Netflix palsu untuk nonton. Ya anjing lu ya. Nggak, Netflix gimana udah caranya murah. dia rekomendasi tapi belum nonton. Karena Oh. dari teasernya udah bagus, gue kepengen nonton banget gitu loh. Jadi maksudnya, yang belum nonton yuk sebelum kalian di spoilerin sama TikTok bangke. Dari Kevin, Kalau gua mau rekomendasiin Hospital Playlist. udah itu udah 2 minggu yang lalu berturut-turut udah 2. Nggak, gua mau rekomendasiin satu satu akun Instagram favorit gua. Aha. Namanya adalah David Beat. Oke. Gila itu orang sih. Itu sih. Gila. Itu bro, meme over meme. Itu kayak meme lordnya Indonesia bro. Itu gue kayak bener-bener gara-gara itu orang, gue nyadar kalau dulu yang 10 tahun gue yang lalu, gue tuh nothing. Iya. Gue tuh yang menyendiri, gue tuh yang Siapa dibilangnya dulu? sama Ikumori apa namanya ya? Hikikomori. Iya, gue tuh dulu dianggap kayak gitu. Ternyata nothing bro. Nothing bro. You're nothing bro dulu bro. David Beat bro. Tenang men, kalian semua nothing. Tapi kalau kalian sudah follow yang tadi David Beat. dan subscribe yang tadi, kalian bakal jadi something. Segera. YouTube gue belum. Kalau Instagram gue udah dari dulu. Jangan lupa stream I'm Ugly juga by Ramen Girl. I'm ugly back ramen girl. I'm ugly. Plug. Oke guys. Bucin. Guys. Thank you so much. Akhirnya Thank you Fit ya. udah datang. mampir. Thanks. Thank you banget Fit Seru udah banget. mampir. Seru banget. Hopefully Ngobrol-ngobrol. podcast kita seru ya, walaupun we're nothing. Nggak apa-apa. Dan jangan lupa subscribe USS Fit, berita akhir pekan, nonton kita walaupun viewsnya masih dikit. Nggak Every apa-apa. week bro, we're still here. Iya. Temenin kalian Semoga semua. rame gara-gara ada bos David Beat. Ya, ntar Bos kalau Bibi udah Indonesia. rame, kalian undang gue lagi ya. Ya, Oke. Pasti. Nggak, biasanya tuh podcast tuh gitu ya, mengundang yang ini, habis itu bentar podcast udah rame, yang diundang gue lagi. Enak aja. Nah, sampai Yang views diundang podcast sampai kontroversi 50.000 lagi gue bakal undang lu balik. Oke, siap. Thank you. Mil, gue bakal undang lu balik. Oke guys, itu aja dari kita. Thank you so much udah dengerin. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa di follow David Beat. Dia punya YouTube juga David Beat. Gue Jejo. Gue Kevin the People. Thank you so much. Siapkan kalian untuk berita akhir pekan. Thank you Thank you, guys.